bener dok, kalau habis kemoterapi katanya rahimnya bisa langsung jadi beku, kayak es krim gitu. Terus nggak bisa hamil lagi dong. Kasian dong anaknya kalau belum nikah, kalau belum punya anak gimana dok? Kata siapa? Memang kemoterapinya pakai hidrogen, jadi beku gitu. Jadi masih bisa hamil dong dok? Ya bisa lah, yang penting harus direncanakan dengan tepat. Yuk kita bahas. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang preservasi dari sel-sel telur untuk pasien yang terkena kanker dan mau menjalani kemoterapi dan radioterapi. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih efek kemoterapi dan radioterapi terhadap sel-sel telur? Sebenarnya, bukan rahim yang jadi kering, tetapi sel telur yang jumlahnya akan berkurang. Nah, pada kemoterapi yang menggunakan alkylating agent atau platinum, maka kemungkinan sel-sel telur akan berkurang itu sebesar 1,8 sampai 3,8 kali lipat. Bahaya kan kalau setelah kemoterapi ternyata sel-sel telurnya hilang atau habis. Kalau sudah begitu, bagaimana mau hamil? Sel-sel telur aja sudah nggak ada. Oleh karena itu, dikembangkanlah preservasi dari fertilitas. Bagaimana preservasi fertilitas? Ada beberapa cara, seperti contohnya egg freezing atau sel telur yang dibekukan, kemudian sperm freezing atau sperma yang dibekukan. Kemudian bisa juga dengan embryo freezing, di mana yang dibekukan adalah calon janin atau embrio. Yang sekarang sedang dikembangkan di dunia dan sudah juga dikembangkan di Indonesia adalah preservasi dari jaringan ovarium. Di Indonesia kita sudah memiliki Indonesian Fertility Preservation Center, yaitu yang berpusat di RSCM. Nah, dokter-dokter ahli fertilitas yang ada di sana melakukan preservasi jaringan ovarium, di mana sebelum diberikan terapi terhadap penderita kanker, maka jaringan ovarium akan diambil kemudian dilakukan langkah-langkah preservasi, sehingga pada saat nanti setelah dilakukan kemoterapi atau radioterapi, maka jaringan ovarium tersebut bisa kembali ditanam ke ovarium penderita. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jumlah sel telur agar sel telur tidak berkurang secara drastis dan tetap mampu distimulasi setelah berhasil dilakukan kemoterapi atau terapi terhadap kankernya. Jadi untuk penderita kanker yang memang masih mau mempertahankan kesuburannya, jangan khawatir ya. Sekarang sudah ada langkah-langkah seperti itu. Tetapi tidak semua penderita kanker bisa dilakukan hal tersebut. Oleh karena itu, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, pada penderita-penderita kanker stadium lanjut, itu juga harus dilakukan pertimbangan khusus. Mengapa? Karena harus dipertimbangkan juga survival rate dari penderita kanker tersebut. Apabila survival rate-nya atau 5-year survival rate-nya masih tinggi, maka bisa saja dilakukan preservasi. Tetapi kalau memang rendah, agak sulit. Jadi, para penderita kanker harus segera mendatangi Indonesian Fertility Preservation Center untuk berkomunikasi terlebih dahulu. Jadi, di dalam Indonesian Fertility Preservation Center ini terdapat kolaborasi antar bidang. Jadi, tidak hanya dokter kandungan saja yang bergerak di bidang infertilitas, tetapi juga ada dokter gineko-onkologi, kemudian bedah, pediatri, internis atau penyakit dalam, kemudian juga lawyer ataupun pengacara. Di samping tentu saja ada perawat-perawat yang juga menemani. Jadi Indonesian Fertility Preservation Center ini terdiri dari multi bidang. Oleh karena itu, penilaian dan syarat-syaratnya memang harus dianalisis oleh berbagai bidang tersebut juga. Kemudian barulah dilakukan langkah-langkah preservasi fertilitas dari penderita kanker tersebut. Dan tentu saja preservasi fertilitas ini dilakukan bagi penderita yang berada di usia reproduksi. Di Indonesia sendiri, Indonesian Fertility Preservation Center ini sudah berjalan sekitar 4-5 tahun. Jadi Smart Moms nggak perlu khawatir karena sudah ada ahli-ahlinya yang memang sudah piawai menangani preservasi dari fertilitas tersebut. Nah, jadi jangan tunda lagi, segera saja hubungi Indonesian Fertility Preservation Center
agar bisa segera dilakukan terapi untuk cancer Smart Moms. Jadi gitu deh ya, dan Smart Moms, paham kan? Kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh ditulis di kolom komentar di bawah, atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG, dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.